بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita kembali menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Kita awali pagi ini dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali salat kita dengan takbir. Nanti kita menyembelih kurban, kita awali dengan takbir. Azan untuk memanggil kaum muslimin menegakkan salatul jamaah diawali dengan takbir. Kemudian ketika salat akan ditegakkan, iqamat juga diawali dengan takbir. Karena memang tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala macam kenikmatan. Maka dialah pula yang berhak untuk kita puji, dia pula yang berhak untuk kita ibadahi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Hari di mana hari tersebut mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr." Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah? Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tiada satu hari pun yang amalan saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya. Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun karena dia telah meninggal di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mati syahid." Kata Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, "Walladzi
يظهر أن السبب في امتياز أشهر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيره. Yang tampak adalah bahwa keistimewaan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah karena hari-hari tersebut merupakan tempat berkumpulnya pokok-pokok ibadah. Ada salat, ya, kemudian puasa yang dilaksanakan di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, bahkan di hari pertama Dzulhijjah itu sudah diperbolehkan untuk seorang berpuasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ada sedekah, ada haji, yang hal tersebut tidaklah terjadi pada hari-hari yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha atau disebut juga dengan hari raya Idul Kurban atau dengan kata lain, dengan nama yang lain Idul Akbar, mengingatkan kita tentang kisah sebuah keluarga yang mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk peradaban manusia. Itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihissalam ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga. Betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Itu tidak hanya di dunia, namun juga diharapkan kebahagiaan yang kekal dan abadi di negeri akhirat. Sebuah masyarakat itu tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting di dalam keluarga yang bernama anak. Keluarga tanpa anak itu adalah sesuatu yang sunyi. Ya, sehingga di dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sang anak ini diperankan oleh sosok Ismail alaihissalam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya, barakallahu fikum, adalah melalui keturunan Nabi Ismail alaihissalam, inilah kemudian lahir sosok nabi dan rasul yang paling mulia sepanjang zaman, sepanjang sejarah manusia, bahkan di alam semesta, yaitu lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, semuanya kita mengetahui bagaimana di akhir zaman kita sekarang ini terjadinya kenakalan anak remaja. Semuanya kita mengetahui bagaimana terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat dengan pernikahan. Semuanya kita mengetahui bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak-anak kaum muslimin, sebagian dari mereka terjatuh ke dalam pergaulan bebas, sehingga sebagian dari mereka hamil di luar nikah. Sehingga barakallahu fikum, itu semua barulah segelintir dan problema anak-anak kita di masa kita ini, wallahu musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Harus kita akui dengan jujur, salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah disebabkan karena orang tua itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ketika anak itu lahir, anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Anak ini lahir dalam keadaan fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Ya. Akan tetapi kedua orang tuanya yuhawwidan ayunassirani ayyumajisani, karena sebab tidak adanya pendidikan agama dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak ini menyimpang dari akidahnya, keluar dari agamanya. Dia terjatuh ke dalam agama Yahudi, terjatuh ke dalam agama Nasara, atau terjatuh ke dalam agama Majusi wal iyadu billah. Sehingga
Tidak sedikit orang tua yang terjebak di dalam dua sikap ekstrim. Di dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang di dalam menyikapi anak-anak mereka. Yang pertama, sikap yang memanjakan, terlalu berlebihan. Dan sikap yang kedua adalah mengabaikan, yaitu sikap pengabaian, sehingga dia menelantarkan pendidikan agama anak-anak mereka. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak itu harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala kebutuhannya. Apapun yang diinginkan oleh anak, yang penting anaknya bisa bermain, yang penting anaknya bisa senang dan bergembira. Apapun yang dia berikan, apapun yang dia inginkan, diberikan kepada anaknya, tanpa memperhatikan apakah permainan itu, apakah fasilitas tersebut justru akan semakin menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru akan semakin melalaikan dia dari ibadah, semakin melalaikan dia dari berbakti kepada kedua orang tuanya sendiri. Barakallahu fikum. Ya. Bahkan ada orang tua yang memanjakan anak dengan segala fasilitas, yang mereka ini seakan-akan menjadi gengsi bagi orang tua. Dia kasihan kepada anaknya sehingga difasilitasi semua, yang justru sebagian dari fasilitas tersebut semakin menjauhkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang lain, barakallahu fikum, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan, ya, demi kekerasan kepada anak-anak mereka. Dianggap itu adalah sebagai kasih sayang kepada anaknya, namun justru dia keras, sedikit-sedikit pukul, ya, sedikit-sedikit tendang, bahkan disiksa, bahkan diikat. Nah, sebagian memperlakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Karena itu, jamaah salat Id yang saya hormati dan saya muliakan, di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati sejenak, belajar dari Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga. Betapa pentingnya nilai keluarga. Tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya, baik itu di kehidupan dunia dan terlebih lagi di akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Para ayah dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua dahulu berusaha menjadi orang yang saleh. Ini prinsip yang pertama. Ini yang pertama yang harus sebelum kita mengangan-angankan anak yang saleh, yang salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka orang tua dulu pertama kali menjadi orang yang saleh. Seorang ayah harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang ibu harus menjadi salehah dulu. Itu yang pertama. Bukan sekadar memberikan makan dan memberikan kecukupan kepada anak. Ya. Kalau kita melihat barakallahu fikum, keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan karunia anak yang saleh seperti Ismail alaihissalam, ini adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik anak dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang saleh, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Kalau kita melihat barakallahu fikum di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tentu didapatkan setelah ia berusaha ya, menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua adalah, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua yang sudah berusaha untuk belajar dan berusaha menjadi orang tua yang soleh sebelum anak kita lahir bahkan, atau setelah anak kita lahir,
kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang bapak, diri kita sebagai seorang ibu, menjadi seorang yang soleh dan solehah? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki, ya, dan urusan dunia yang lainnya? Yang terkadang itu menjadi alasan, tidak ada waktu untuk belajar, tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk puasa, tidak ada waktu untuk memberikan pendidikan kepada anak, kepada istri. Sibuk dengan mencari rezeki, sibuk dengan mencari nafkah, maisha, kehidupan, penghidupan. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama. Orang tua juga harus menjadi orang yang saleh dan saleh. Ya. Sehingga sebagian ulama menyebutkan bahwa sebelum anak ini menjadi anak yang saleh dan saleha, sebelum, ya, di antara bentuk pendidikan orang tua atau di antara bentuk birrul, kebaikan orang tua kepada anaknya, karena biasa orang tua ini menuntut anaknya menjadi anak yang berbakti, ya, harus birrul walidain. Kamu ini harus menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Sebagian ulama menyebutkan yang kadang dilupakan, orang tua sebenarnya juga harus berbakti kepada anaknya. Dari sisi mana? Yakni orang tua agar anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka orang tua juga harus berbakti kepada anaknya. Yang dia berikan pendidikan agama kepada anaknya. Ajari mereka Al-Quran, ajari mereka sunnah, ajari mereka bagaimana mengenal Allah, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini kadang dilupakan. Orang tua menuntut anaknya menjadi orang yang baik. Orang tua menuntut anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Dia lupakan dirinya. Sehingga kadang ada anak, orang tua menjadi contoh jelek. Orang tua memerintahkan anaknya, kamu nak sholat, jangan lupa sholat. Anak mengatakan, kenapa saya mau sholat, bapak saya tidak sholat. Nak, jangan lupa puasa. Kenapa saya mau puasa, bapak saya tidak puasa. Karena tidak adanya contoh teladan yang baik dari orang tua kepada anak-anaknya. Justru sang anak mengambil contoh yang jelek kepada orang tuanya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya adalah, jika ingin memiliki anak yang salehah, maka hendaklah seorang itu bersungguh-sungguh meminta, ya, dan mencita-citakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memperbanyak doa. Jadi setelah berusaha menjadi orang yang saleh dan salehah, maka dia pun memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam tentang hal tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Ya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Juga disebutkan di dalam ayat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh. Tapi siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaik untuk diri kita, keluarga dan anak-anak kita? Apa yang dimaksud dengan anak yang saleh? Mungkin ada yang bertanya, yang mana itu anak yang saleh? Kata para ulama, di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, anak yang saleh dan salehah itu adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqi ibadihi wa tatafawat darajat. Anak yang saleh dan salehah adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Ya, kedudukan saleh ini bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan sejauh mana dia mengenal Allah, sejauh mana dia beribadah kepada Allah, sejauh mana dia rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka kita harus berpikir dan berusaha bersungguh-sungguh pula untuk mencari jalannya. Mencari jalannya. Sama bahkan lebih dari saat kita bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang banyak, ingin mendapatkan penghasilan yang besar, ya, rumah tinggal impian yang mewah, kendaraan yang mewah, sehingga ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita jalankan untuk mewujudkan impian tersebut, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah konsisten mencari rizki yang halal untuk keluarga. Jadi memang harus konsisten berupaya untuk mencari rizki yang halal, yang thayyibah. Ya, jangan sampai yang penting anak istrinya bahagia, diambil rata semua. Semuanya diambil. Yang halal, yang haram, yang penting keluarganya bahagia. Ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun yang nampak di mata dia adalah orang yang kaya raya, dia mendapatkan penghasilan yang banyak. Namun ketika itu didapatkan dengan cara yang haram, maka itu tidaklah berberkah. Tidak akan mungkin seseorang mendapatkan kebahagiaan dengan sesuatu yang haram. Oleh karena yang pertama, dia harus konsisten, istiqamah, mencari rizki yang halal untuk keluarganya. Di dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia ini akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga ini akan dinilai sebagai sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sadaqah." Sesungguhnya seorang muslim jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Kalau itu adalah nafkah yang halal. Kalau itu adalah nafkah yang halal. Usaha memberikan nafkah yang halal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Dan untuk itu, barakallahu fikum, kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram." Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang itu tidak lagi peduli apa yang dia kumpulkan, apakah dari harta yang halal atau dari harta yang haram. Apakah kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Orang yang tidak peduli dari mana dia mengais dan membawa pulang nafkah untuk keluarganya. Apakah itu dari harta yang haram, dari suap, dari korupsi, dari manipulasi, dan dari kezaliman yang lainnya, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga saja tidak demikian. Karena nafkah yang tidak halal yang tumbuh menjadi daging di dalam tubuh manusia, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabat min sahtin nar nabat min as-sukhti an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, dari makanan dan minuman yang haram, karena neraka lebih berhak pantasnya, karena neraka lebih berhak untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, yang berupaya bagi kita untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleh, memberikan kasih sayang kepada anak tapi tidak memanjakannya. Ya. Berikan kasih sayang tapi jangan berlebihan di dalam memanjakan kepada anak. Ya. Pada hari ini barakallahu fikum, seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, ya, kita sudah tidak heran, tidak aneh lagi anak-anak dibekali oleh orang tuanya dengan peralatan-peralatan komunikasi yang bisa apa saja, ya, yang bisa apa saja, ya. Termasuk sang anak ini yang belum waktunya bagi dia, ya,
yang masih usia dini, barakallahu fikum, sudah bisa mengakses tayangan-tayangan pornografi. Belum lagi anak disibukkan dengan permainan-permainan. Ya, sekarang muncul game online. Ya, PUBG, ya. Sebagian dari permainan-permainan itu tanpa sadar orang tua, kaum muslimin secara umum tanpa sadar sebagian dari permainan itu justru seseorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan akbar tanpa dia sadari. Sebagian dari permainan tersebut, ya, sebagian dari permainan tersebut ada penyembahan terhadap berhala-berhala, penyembahan terhadap patung-patung. Nanti dia menyembah kepada patung itu baru dapat kekuatan, baru dapat senjata. Ini di dalam perkara syariat, di dalam agama kita yang mulia ini, sesungguhnya perbuatan seperti ini tanpa disadari, ini seseorang tanpa dia sadari dia terjatuh ke dalam kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang seorang orang tua di dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya, jangan sampai dia salah. Jangan sampai prinsipnya yang penting anak saya happy-happy, yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya tidak menangis, sampai apapun yang diberikan. Tanpa dia sadari sebagian dari permainan tersebut, sebagian dari fasilitas tersebut justru semakin membawa anaknya menjadi anak yang nakal. Sebagian dari permainan itu menjadikan anaknya durhaka kepada orang tuanya sendiri, melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, marilah kita memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan sayang kita yang sesungguhnya kepada keluarga dan anak-anak kita adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apakah Anda rela membiarkan anak-anak Anda terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, para orang tua, bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Terus belajar. Karena memang kita ini lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita butuh belajar. Kita butuh belajar agama yang mulia ini. Kita butuh belajar Al-Quran, belajar hadits-hadits, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak saleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan ini, marilah kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata anhu 'amalu illa min thalath." Apabila manusia meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Apa itu? Aw min shadaqatin jariyah. Min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Ini akan terus mengalir. Pahala ini akan mengalir kepada kita selama kita hidup sampai kita meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang tafi'ibih. Ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain. Dia ajarkan anaknya ilmu agama. Dia ajari anaknya salat. Selama anaknya ini salat, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala salat yang dilakukan oleh anaknya tersebut selama dia hidup sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang ketiga kata Nabi, awaladin salih yad'ulah, dan doa orang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang saleh adalah investasi, baik itu di kehidupan dunia, terlebih lagi di kehidupan akhirat kelak. Anak yang saleh adalah pelita yang tak akan padam meski telah kita terkubur di dalam liang lahat. Anak yang saleh adalah sumber pahala yang tak pernah putus meski tubuh kita telah hancur, ya, lebur di dalam tanah. Sebaliknya anak yang tidak saleh, anak yang saleh, anak yang tidak saleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kita. Sehingga ini menjadi upaya bagi kita, menjadi peringatan dan sekaligus dorongan bagi kita untuk berupaya mencetak generasi Islami, generasi Quran, mencetak anak-anak yang saleh dan salehah dengan segala upaya bagi kita. Tentunya kita kembali kepada agama yang mulia ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari khutbah
Idul Adha kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmada wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkara wa nusni 'alaika al-khaira kulluhu fa innaka anta ahlul majdi wat thana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersempuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh lagi dalam keadaan durhaka terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung ini, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk ayah dan ibu kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah dan ibu kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan yang mereka terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kedurhakaan kami kepada ayah dan ibu kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, selamatkan kami dari berbagai macam musibah. Jauhkan kami dari berbagai macam wabah apa yang tersebar sekarang ini, dari virus corona dan termasuk dari bencana-bencana yang lainnya. Hanya Engkau-lah yang bisa menyelamatkan dari berbagai macam musibah. Jadikan taubat dan istighfar kami sebagai sebab Engkau mengangkat wabah penyakit ini. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa segala sesuatu. Ya Allah, karuniakan untuk kami pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan untuk kami menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang Maha Adil. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan doa, kumpulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharapkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.